Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, para pemirsa Aula TV, yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semuanya untuk menempuh as-siratal mustaqim, untuk menempuh jalan agama Islam. Dan kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla di awal pertemuan kali ini dengan nama-nama Allah yang baik dan juga sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang mulia serta tinggi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya untuk mempelajari agama Islam kemudian mengamalkannya. Kaum muslimin dimuliakan Allah Azza wa Jalla, pernahkah kita merenungkan kemudian juga berusaha mengamalkan apa yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Pernahkah kita berpikir, merenungkan dan mengamalkan bagaimana cara ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana cara salat beliau sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana cara wudu beliau sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana cara saum beliau sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana hajinya? Bagaimana qiyamul lailnya? Bagaimana bacaan Al-Qur'an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dan pernahkah kita juga merenungkan dan berusaha mengamalkan akhlak seperti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana interaksi beliau sallallahu alaihi wasallam, bagaimana akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, kepada istrinya, kepada anak-anaknya, kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum. Dan pernahkah kita merenungkan juga dan mengamalkan bagaimana muamalat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana jual beli sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana hutang piutang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana perbuatan Rasulullah dan apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan misalkan pengairan, pertanian, peternakan, dan juga bagaimana muamalat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masalah pernikahan, dalam masalah talak, dalam masalah memberikan nafkah. Dan pernahkah kita berpikir serta merenungkan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan dalam kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam, sehingga pada akhirnya ya kita mampu meniru setiap apa yang diucapkan oleh Rasulullah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pertemuan kita kali ini dan juga insyaallah ta'ala di pertemuan-pertemuan berikutnya, kita akan belajar bagaimana adab Islam, bagaimana amalan-amalan sehari-hari yang bisa kita lakukan. Dan kita akan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai dari bangun tidur, ya, kemudian juga apa yang kita lakukan sebelum salat, apa yang kita lakukan sebelum wudu, apa yang kita lakukan ketika kita membaca Al-Quran Al-Karim. Dan insyaallah ta'ala ini kita lakukan dalam rangka mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun buku yang kita gunakan ataupun kitab gunakan, ini akan kita ambil dan kita baca dari sebuah kitab yang dikarang oleh Syekh Wahid bin Abi Salam Bali hafizahullahu ta'ala, dan kitab ini berjudul Sahih Al-Adab Al-Islamiyah. Sahih Al-Adab Al-Islamiyah.
Dan beliau hafizahullah ta'ala memulai kitab ini dengan pembahasan tentang adab-adab, etika-etika yang bisa kita lakukan ketika kita bangun tidur. Sehingga beliau mengatakan adabu al-istiqadz. Ya, adab-adab, etika-etika yang bisa kita lakukan ketika kita bangun tidur. Dan beliau memulai pembahasan ini dengan adab yang pertama, zikrullahi indal istiqadz. Yang pertama adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika seseorang bangun dari tidurnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya sebagaimana dikutip oleh Syekh Wahid bin Abi Salam Bali, beliau mengatakan ruwal Bukhari, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Dan Al-Imam Al-Bukhari dikatakan sebagai Amirul Mu'minin fil hadis. Para ulama mengatakan bahwasanya Al-Imam Al-Bukhari adalah pemimpinnya para ulama ahli hadis. Kunyah beliau Abu Abdullah dan nama serta nasab beliau adalah Muhammad bin Ismail bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari Al-Ju'fi. Dan beliau mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya dalam sebuah kitab hadis yang beliau beri nama dengan Al-Jami' Al-Musnad As-Sahih, yang mana para ulama mengenal kitab ini dengan nama Sahih Al-Bukhari. Dan para ulama mengatakan tidak ada kitab yang sahih setelah Al-Quran Al-Karim, melainkan dua kitab. Yang pertama adalah kitab Sahih Al-Bukhari, dan yang kedua adalah kitab Sahih Muslim. Dan Al-Imam Al-Bukhari, ya, beliau meriwayatkan sebuah hadis, rawal Bukhari an Hudzaifah radhiyallahu anhu. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan sebuah hadis dari Hudzaifah ibn Yaman. Dan Hudzaifah ibn Yaman adalah salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau beserta bapaknya masuk ke dalam agama Islam. Qala, beliau mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam idza akhadha matja'ahu, apabila beliau ya beranjak ke tempat tidurnya, minal lail, di waktu malam, wada'a yadahu tahta khaddihi, maka beliau sallallahu alaihi wasallam meletakkan telapak tangannya di bawah pipi kanannya, meletakkan telapak tangan kanannya di bawah pipi kanannya. Tsumma yaqulu Allahumma bismika amutu wa ahya. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengucapkan, Allahumma, wahai Allah, bismika, dengan namamu, amutu wa ahya, aku mati dan juga aku hidup. Wa idza staiqadha qala, dan apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun dari tidurnya, maka beliau mengucapkan, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila bangun dari tidurnya, maka beliau mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, ahyana, yang telah menghidupkan kami, ba'dama amatana, setelah mematikan kami, wa ilaihin nusyur, dan kepada Allah Subhanahu wa taala ya seseorang akan kembali. Maka dari hadis ini kita mendapati sebuah pelajaran. Salah satu amalan yang bisa kita lakukan, dan ini adalah amalan yang pertama kali kita lakukan, ya bukan, ya terkadang seseorang ketika bangun dari tidurnya, maka dia mencari handphonenya, atau misalkan dia mencari makanan ataupun minumannya, atau dia menyetel televisinya. Maka ini amalan yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Seseorang ketika bangun dari tidurnya, maka hendaknya dia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasul mengajarkan kepada kita semuanya zikir bangun tidur yang berbunyi alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi an-nusyur. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasul mengajarkan kepada kita semuanya, ya seseorang ketika bangun dari tidurnya hendaknya dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia bersyukur? Karena ya sebagaimana dikatakan oleh para ulama, yang namanya tidur ya adalah bagian dari kematian, yang disebut dengan kematian kecil.
Maka ketika seseorang bangun dari tidurnya, maka seolah-olah dia bangkit dari kematiannya. Dan ketika seorang mampu bangkit dari tidurnya, bangkit dari kematiannya, ini adalah bagian dari cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memuji Allah Azza wa Jalla. Rasul mengajarkan alhamdulillahilladzi ahyana. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan kami ba'dama amatana, setelah mematikan kami, wa ilaihin nusyur, dan kepadanya lah kami akan kembali. Maka ini amalan adab yang pertama yang bisa kita lakukan ketika kita bangun dari tidur, mengucapkan atau berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian adab yang kedua adalah fakku aqdi syaitan, adalah melepaskan ikatan syaitan. Dan yang maksud dengan melepaskan ikatan syaitan, yaitu seseorang bangun dari tidurnya, kemudian dia berwudu, dan kemudian melakukan misalkan salat qiyamul lail. Karena akan kita sebutkan ya bahwasanya seseorang ketika bangun dari tidurnya atau dalam keadaan tidurnya, maka syaitan akan berusaha menggodanya untuk terus tidur dan kembali tidur. Dia akan menggoda agar orang tersebut tidak bangun dari tidurnya, lalai dari salat malamnya, lalai dari salat subuhnya. Syekh Wahid bin Abdus Salam Bali, beliau menukilkan fafis sahihain, di dalam dua kitab sahih. Dimaksud dengan dua kitab sahih, maksudnya Sahih Al-Bukhari dan juga Sahih Muslim. An Abi Hurairah, dari sahabat Abi Hurairah, dan sahabat Abu Hurairah termasuk salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang banyak meriwayatkan hadis dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan kurang lebih ada sekitar 6.000 sampai 7.000 hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Apa kata beliau? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqidu syaitan ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwana, bahwasanya ya syaitan itu mengikat dengan 3 ikatan di tengkuk seseorang kalau dia tidur. Yadribu kulla aqdin alika lailun tawil, ya, yang mana setiap ikatan tersebut ya syaitan menggoda tersebut dengan mengatakan tidurlah, ya malammu masih panjang. Jadi syaitan akan berusaha membuat manusia malas untuk bangkit dari tidurnya, ya dengan mengatakan malammu masih panjang, ya silakan tidur lagi, cuaca masih cukup dingin. Inilah yang syaitan lakukan, ya dengan berusaha menggoda manusia agar tidak bangun dari tidurnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita semuanya ya untuk melepaskan ikatan-ikatan syaitan tersebut. Farqud fa in istaiqadha fa dzakarallah in halat uqdatun. Ya, dan apabila orang tersebut bangkit dari tidurnya, maka akan terlepaslah ikatan yang pertama. Fa in tawadda in halat uqdatun, dan apabila ya dia berwudu, maka terlepaslah ikatan yang kedua. Fa in shalla in halat uqdatun, dan apabila dia kemudian melaksanakan salat, maka terlepaslah ikatan yang ketiga. Maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita semuanya ya untuk melepaskan ikatan-ikatan syaitan, dimulai dengan bangkit dari tidur kita, dilanjutkan dengan berwudu, dilanjutkan dengan melaksanakan qiyamul lail, ya maka dengan 3 langkah ini ikatan syaitan akan terlepas dari orang tersebut. Dan Rasulullah SAW melanjutkan, fa asbaha nasyitan tayyiban nafs. Kalau dia melakukan 3 hal ini, bangkit dari tidurnya, berwudu, kemudian melaksanakan qiyamul lail, ya maka di pagi harinya dia akan merasakan semangat tayyiban nafs dan jiwanya menjadi baik. Dan para ulama menjelaskan dimaksud dengan jiwanya menjadi baik adalah dia mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala karena di malam harinya dia melakukan ya wudu dan juga melaksanakan qiyamul lail. Wa illa asbaha khabithan nafsi kaslan. Akan tetapi kalau dia terlena dengan tidurnya, tidak mau bangkit berwudu dan melaksanakan qiyamul lail, maka pagi harinya jiwanya akan menjadi buruk.
karena dia kehilangan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dan karena dia mendapatkan rasa malas. Ya, karena tidak mau bangun tidur, kemudian berwudu dan melaksanakan qiyamul lail. Maka ini amalan yang kedua yang bisa kita lakukan setelah kita mengucapkan zikir bangun tidur. Yang berikutnya adalah tasawuk, yaitu bersiwak dengan menggunakan kayu yang orang bilang dengan nama as-siwak. Dan kalau tidak mungkin maka bisa jadi kita ganti dengan menggunakan sikat gigi dan juga pasta gigi. Syekh Wahid bin Abi Salam Bari, beliau meriwayatkan sebuah hadis, atau beliau menukil sebuah hadis dengan mengatakan fi sahihain, dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan juga Sahih Muslim, an Hudzaifah radhiyallahu anhu, dari sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu. Dan Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu dikatakan sahibus sir, orang yang menyimpan rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan kepada Hudzaifah ibn al-Yaman nama-nama orang-orang munafik di zaman beliau sallallahu alaihi wasallam, sehingga Hudzaifah ibn al-Yaman dikatakan sebagai orang yang menyimpan rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qama minal lail, adalah beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila bangun dari tidurnya, yashushufahu bisiwak, maka beliau sallallahu alaihi wasallam menyikat giginya dengan menggunakan siwak. Maka ini juga salah satu amal yang bisa kita lakukan setelah kita bangun tidur, kemudian kita menuju kamar mandi dan bersikat gigi ataupun juga bersiwak. Dan bersiwak di waktu ini termasuk salah satu waktu yang disunnahkan. Karena para ulama mengatakan di antara waktu-waktu yang disunahkan seseorang untuk bersiwak, di antara yang pertama adalah ketika bangun tidur. Ketika bangun tidur, kemudian yang kedua ketika hendak berwudu, kemudian ketiga ketika hendak melaksanakan salat. Dan salah satu waktu ataupun tempat ataupun kesempatan yang kita disunnahkan untuk bersiwak adalah ketika seseorang bangun dari tidur malamnya. Dan amalan terakhir yang bisa kita lakukan ketika kita bangun dari tidur kita adalah iqadhu ahlihi liqiyamil lail, yaitu dengan membangunkan anggota keluarga kita ketika hendak melaksanakan qiyamul lail. Dan ini bagian dari at-ta'awun 'alal birri wat taqwa, bagian dari kita saling bekerja sama dalam kebaikan dan juga ketakwaan. Syekh meriwayatkan atau menukil sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud. Beliau mengatakan rawa Abu Dawud bisanadin hasan. Al-Imam Abu Dawud meriwayatkan sebuah hadis, dan Imam Abu Dawud beliau juga termasuk a'immah ahli hadis. Beliau juga termasuk imam ulama ahli hadis, dan beliau memiliki sebuah kitab menghimpun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama dalam fikih, yang mana para ulama sebut dengan nama kitab beliau Sunan Abi Dawud. Adapun nama beliau adalah Sulaiman bin Al-Ash'ath bin Ishaq bin Bashir bin Shaddad bin Amr bin Imran Al-Azdi As-Sijistani bisanadin hasan, dengan sanad yang baik, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimallahu rajulan qama minal lail, Allah subhanahu wa ta'ala merahmati, Allah azza wa jalla menyayangi seorang laki-laki yang bangun di malam harinya kemudian melaksanakan qiyamul lail, fasalla wa aiqadha imra'atahu, dan kemudian membangunkan istrinya, fa in abat nadaha fi wajhiha alma, dan apabila istrinya enggan untuk bangun dari tidur malamnya dan melaksanakan qiyamul lail,
maka sang suami tersebut, lelaki tersebut memercikkan air ke wajah istrinya. Rahimallahu imra'atan qamat minal lail, dan Allah Subhanahu wa taala merahmati seorang perempuan yang mana dia bangun di sebagian malamnya, kemudian melaksanakan qiyamul lail, ya, fasallat wa iqadat zawjaha, kemudian dia membangunkan suaminya. Fa in aba madahat fi wajhihi alma, dan apabila dia atau suaminya enggan bangun dari tidurnya, maka sang wanita tersebut, istri tersebut, ya, memercikkan air ke wajah suaminya. Maka di hadis ini, ya, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita semuanya, seseorang baik laki-laki ataupun perempuan, ketika dia bangun dari malamnya, ya, kemudian melaksanakan qiyamul lail, kemudian membangunkan anggota keluarganya, pasangannya, suaminya, istrinya, ataupun juga anak-anaknya, maka ini bagian dari at-ta'awun 'alal birri wat taqwa, bagian dari bekerja sama dalam kebaikan dan juga ketakwaan. Dan dengan cara ini pula lah maka keluarga, ya, akan hidup dengan keadaan sakinah, ya, hidup dengan keadaan tenang. Kelanggangan rumah tangga akan terus berjalan baik, karena baik suami, istri ataupun anak-anaknya, mereka saling bekerja sama dalam kebaikan dan ketakwaan, di antaranya dengan membangunkan anggota keluarganya masing-masing di waktu malam untuk melaksanakan qiyamul lail. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ya, demikian beberapa adab yang bisa kita lakukan, beberapa amalan-amalan yang bisa kita lakukan, ya, ketika kita bangun malam. Dan saya berharap kita semuanya, baik saya pribadi dan juga pemirsa sekalian, agar kita mengamalkan ilmu yang sudah kita dapatkan. Terlebih apa yang sudah disebutkan oleh Syekh Wahid bin Abi Salam Bali hafizahullah ta'ala, ini termasuk amalan-amalan yang ringan, termasuk amalan-amalan yang ringan, tetapi mencontoh Rasulullah SAW. Dan ini dimulai dengan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita bangun dari tidur, ya, dengan membaca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dilanjutkan dengan melepaskan ikatan syaitan, yaitu dengan berusaha bangun dari tidur kita, berwudu, kemudian melaksanakan qiyamul lail. Diikuti juga dengan bersiwak, ya, karena bersiwak menyikat gigi kita, menyikat gigi kita termasuk sunnah Rasulullah SAW. Dan diakhiri, ya, dengan membangunkan anggota keluarga kita, suami membangunkan istrinya, istri membangunkan suaminya, orang tua membangunkan anaknya dalam rangka qiyamul lail. Dan inilah amalan-amalan yang bisa kita lakukan, dan semoga yang singkat ini ada gunanya buat kita semuanya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.